Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Baru datang nih. Oke. Iya. Udah pada nungguin semuanya. Udah hampir 35 orang. Wih, banyak ya. Hari Banyak ini banget. kayaknya lebih gimana ya? Lebih bersemangat karena kita ngebahasnya masalah psikologi. Betul sekali. Karena apa? Karena sepertinya banyak yang keganggu psikologinya. Dari kemarin termasuk kita berdua juga sama ya. Iya, betul. Tapi kita tidak, ya aman-aman aja sih. Ya boleh, memang terpuruk itu boleh, tapi jangan berkepanjangan. Itu tidak baik ya. Itu siapa ya? Dewi. Mbak Dewi, kenapa ambil Selmas? Oke. Kita bahas tentang tema kita dulu lagi. Oke. Tema hari ini apa sih? Sebelumnya kita jarang-jarang nih berdua. Betul. Jarang-jarang karena biasanya Mas Relizi ini punya pasangan sendiri dan saya juga punya pasangan sendiri. Betul. Tapi karena ada suatu hal dan lain hal kita Betul. berdua. Jarang-jarang kita berdua dan kita hari ini akan ngebahas psikologi trading. Maksudnya itu psikologi ini cara gimana ya? Cara mengatur psikologi atau seperti apa ini pembahasannya? Atau kira-kira Bapak dan Ibu pengen gimana nih psikologi yang baik sebelum kita memulai trading forex? Betul sekali. Banyak banget nih. Ramai. Oh, rame dong. Boleh nih sapa-sapa aja dulu. Maksudnya tuh dari mana aja Bapak Ibu yang ada di sini ya? Iya, sama dulu aja. Oke. Boleh nih di absen dulu dari mana aja biar kita kenal gitu. Siapa tahu ada yang dari Sabang sampai Merauke ada semua nih. Berarti kita Indonesia banget. Sebentar lagi mau 17 Agustus ya. Betul sekali. Oke. Tapi ini belum mulai juga udah banyak yang nanya ya. Ini dong dia. Tolong chat itu. Ini belum mulai aja, udah banyak yang nanya. Kita belum ngebahas iya. tentang tema kita ya. Betul, kita harus ngebahas satu-satu dulu ya sebelum menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Betul sekali. Oke, menurut Mas Relizi ini, Ya, psikologi itu sangat penting nggak buat dunia trading? Maksudnya kita memulai bisnis trading ini, psikologi itu penting nggak? Betul, kalau misalkan ditanyain penting atau enggak ya buat teman-teman itu sangat penting sekali ya. Kenapa sangat penting? Karena psikologi itu bakal ngaruh ke diri kita. Betul. Dan ngaruh ke cara kita ngejalanin bisnisnya. Itu sih. Jadi kalau misalnya tanya atau enggak, benar-benar sangat penting kalau menurut saya. Itu untuk psikologi trading. Sekarang kalau misalkan kita masuk ke trading forex-nya, kenapa kok psikologi itu sangat penting? Karena teknikal sebagus apapun, fundamental sebagus apapun, kalau misalkan kita nggak bisa ngejaga psikologi trading kita, percaya atau enggak itu semua bakalan muncul. Iya, betul sekali. Itu balik lagi juga ke diri Bapak dan Ibu sendiri, karena memang kita berusaha untuk cara mengatur psikologi yang baik dan benar. Akan tetapi itu balik lagi ke diri masing-masing sendiri. Karena kalau misalnya kita sudah mendengarkan masukan dari orang lain nih, trading itu harus seperti ini, akan tetapi diri kita tidak bisa menerima dan masih saja dendam, ingin balas dendam ibarat kata, itu tidak akan benar sampai kapanpun tradingnya tidak akan benar. Nah, kayak gitu. Itu kalau berbicara psikologi trading jadi yang penting ya, penting sekali karena segala sesuatu itu emang harus didasarkan dari diri kita sendiri, pikiran, mindset kita seperti apa sebelum kita memulai trading. Oke, yang biasanya kalau misalkan kita, saya pribadi kalau misalkan Jum biasanya kita analisa dan lain-lain. Sekarang sih lebih ke pengen ngobrol-ngobrol ya. Karena jujur sekali ini jujur gitu dalam artian minggu kemarin kalau misalnya dibilang dibantai, itu kayak terguncang banget gitu, ya. itu terguncang. Mungkin bukan kita aja, mungkin yang orang-orang yang masuk ke dunia trading hampir rata-rata, tapi bagi lagi mereka ngambil posisinya apa gitu kan kemarin. Nah, di sini kalau misalnya berbicara psikologi dan money management, nah kemarin itu terjadi gitu kan. Itu terjadi banget. Itu psikologi kita lagi diuji itu namanya. Ya, karena apa teman-teman, Bapak Ibu boleh cerita nih tentang psikologi. Mungkin ada yang paling parah cara gimana mengendalikan psikologinya. Pernah kejadian apa kalau bisa curhat di sini ya kita diskusi. Iya, gitu. Cara gimana ya? Cara membalikkan lagi psikologi kita ke hal yang lebih positif itu seperti apa? Apalagi guys, itu kita terguncang banget. Saya kalau misalnya ini jujur aja ya Mas Relizi, kalau misalnya lihat candle sawi itu saya masih agak-agak gimana gitu trauma gitu ya. Iya, karena bukan saya aja, semuanya. Bukan di Dimex aja, tapi semuanya. Iya, semua gitu. Ya, karena ya sama gitu pergerakan sawu nggak hanya di Dimex, toh semuanya juga sama gitu kan. Iya. Oke, selamat datang ya teman-teman. Iya. Banyak ya Bapak Ibunya. Aku pusing harus bahas dari mana. Gak apa-apa. Ini sudah saya mau banyak lah, beneran. Karena kita
Kalau aku sih emang biasa webinar ini lebih banyak Q&A-nya. Betul, bagus kayak gitu Bu. Iya, karena kan kalau soal teknikal ada yang lebih paham dari aku kayaknya. Ada yang lebih pintar dari aku. Soalnya kalau misalnya kita berbagi pengalaman itu banyak sekali yang bisa dibagikan. Misalnya cara kita mengendalikan emosi ketika kita kena loss atau kena floating. Misalnya nih, kemarin itu Mas Ralizi bagikan pengalamannya ya. Kita tidak pernah terprediksikan bahwa SAU atau gold itu akan turun sedrastis itu. Betul. Padahal kalau misalnya kita mengikuti teknikalnya udah cuman sampai segitu gitu, ada batasan-batasannya dari support-supportnya gitu, ada batasannya. Cuman mengapa tiba-tiba terjun tanpa ada aba-aba, tanpa ada nggak ada ampun lah itu terjunnya. Benar sekali. Pasti psikologinya terganggu itu. Betul sekali. Nah, kalau misalkan ngomongin psikologi, ini kan tema kita antara psikologi dan manajemen. Itu benar-benar sangat berkesinambungan sekali, itu benar-benar karena berkaitan. Kita ambil contoh evaluasi yang kemarin aja ya. Iya. Bahwasanya minggu kemarin pas hari Jumat itu ada NFP ya, ada fundamental NFP di mana di situ kan masuk ke berita fundamental. Kita lihat dulu itu positif apa enggak, itu hal yang pertama. Kenapa masuk ke psikologi dan juga manajemen? Gini teman-teman, kalau misalkan saya boleh bocorin, ketika kita punya balance misalnya, balance kita itu anggap di 100 juta. Nah, kalau misalkan kita punya psikologi yang baik dan manajemen yang baik, ketika kemarin setiap ada fundamental ataupun news apapun itu, kita harus clear posisi dulu, harusnya seperti itu, clear posisi dulu. Untuk apa? Untuk kita persiapan ke menghadapi market kayak gitu. Dan kita lihat nih, kita hitung-hitungan misal balance saya 100 juta. Lot yang harus saya gunain berapa, dan kita lihat gitu ini fondasinya kemana. Itu pertama untuk melihat hal yang kayak gitu. Jujur ya, kalau misalnya berbicara kesalahan kemarin, termasuk saya pribadi, saya belum ada clear posisi dan saya masuk lagi pas dia ada market. Psikologi orang kan beda-beda ya. Sekarang saya bisa ngomong kayak gini, tapi ketika pelaksanaan itu ya sulit gitu kan. Makanya kita penting. Nah, kalau ngomongin kejadian kemarin, pertama harus clear posisi. Nah, itu pengalaman. Betul. Yang kedua, kita lihat manajemen kita. Misal balance tadi 100 juta, kita penggunaan lot 0,20 aman sih, aman. Tapi balik lagi penentuan SL kitanya di mana? Kayak gitu. Benar. Yang harus terjadi itu gitu, karena gini loh. Karena ternyata yang tidak kita ketahui, liatin dong, candle ini tuh bisa nyampe berapa? Hampir 60 pip, 60 poinan. Hampir 30. Hari Jumatnya 30, tapi dibalas lagi hari Senin kan turun lagi. Kita nggak pernah tahu. Iya nggak sih? Kita tuh lebih ke analisis bahwa ya udah sih hari Senin selesai gitu. Benar. Sudah kembalikan arah atau kembalikan arah dan lain-lain. Ternyata malah enggak, malah melanjutin penurunannya itu pagi banget kan. Dimana orang-orang belum tentu ngecek MT4 gitu kan, atau yang mau kerja atau gimana. Nah, itu pentingnya money management itu seperti itu. Jadi kita pas masuk market tuh, saya selalu bilang sama Mas Iqbal, kita harus jago hitung-hitungan. Dalam arti di sini tuh bukan untung-untungan. Kenapa harus hitung-hitungan? Kita hitung nih, bis kita berapa, balance kita berapa, SL kita di mana. Ketika kita udah kena SL, ya udah sih slow. Jadi kemarin tuh gini loh, pada dasarnya ada 3 orang yang misalkan ada 3 opsi, maksudnya gini loh. Ada orang yang kena SL, dia rugi tapi dia baik-baik aja. Itu pertama. Ada orang yang baik-baik aja tanpa dia masuk market. Dan terakhir, ada orang yang ambles dalam artian dia nggak pasang SL, dia masuk market dan dia belum clear posisi. Kalau misalkan yang nomor 3 ini dia ngelakuin hal itu, percaya atau enggak, ya udah ambles pasangnya juga. Pasti. Itu yang terjadi. Nah, setelah itu apa? Psikologi lah yang bakal terjadi. Iya gak sih? Iya pasti. Karena sebenarnya psikologi kita itu udah mulai tergusung di Jumat malam sebenarnya. Betul. Cuman ya karena apa? Karena tidak bisa mengendalikan psikologi dan ya itu serapa karena udah kepedean nih ibaratnya tuh beranggapan pasti balik arah, ya udah default aja, ternyata ambles beneran. Makin kena lagi psikologi. Jadi karena psikologi terganggu bisa menyalahkan semua orang yang ada di lingkungannya. Itu juga nggak baik teman-teman, Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar kita itu sebelum memulai bisnis ini pun harus memikirkan resikonya terlebih dahulu. Jangan hanya memikirkan profitnya aja. Kalau misalnya nggak, ya sebenarnya ini aku tadi baca komen-komentar orang gitu ya. Kalau misalnya ada nih banyak yang ngebully ya MC, akhirnya MC juga setelah profit 100% dan lain sebagainya. Ya kalau misalnya emang nggak mau MC ya nggak usah trading. Kalau misalnya nggak mau rugi nggak usah jualan gitu maksudnya tuh. Ada beberapa yang kayak gitu komennya. Ya, jadi banyak orang yang bilang kayak gitu. Iya, banyak orang yang kayak gitu. Karena apa? Karena biasanya kalau orang ngomong kayak gitu biasanya udah pernah juga kejadian gitu. Jadi kalau misalkan dibilang dalam bisnis tuh pertama SL tuh bukan aib teman-teman. Betul. Terus kalau misalkan ngomongin MC itu kan balik lagi ke cara orang ngejalanin bisnisnya ya. Kata saya bilang tadi, gimana sih caranya gak MC? Ya lu pasang SL udah selesai. Iya, betul. Iya gak sih? Simple. Kita harus pakai rem. Kalau misalnya emang nggak mau
jadi sesuatu gitu ya. Benar sekali. Nah, kayak gitu. Jadi pokoknya kalau gak MC ya udah pasang SL. Makanya saya selalu bilang itu ketika masuk market itu hitung money manajemen kita. Lu berani rugi berapa dan siap profit berapa. Setiap orang kan profitnya siap ya, tapi harus kita pikirkan itu kerugian dulu. Betul, contoh kayak misalkan sekarang ngambil sell. Kenapa ngambil sell? Ya udah sih karena alasan saya pertama dari money management saya udah siap rugi gitu kan. Siap rugi 5 poin di 4 tujuan atau berapa dan siap profit di 6 poin. Itu plan saya. Tapi ketika di atas saya siap averaging lagi nanti di 1741 gitu di sini nih. Sorry, saya tanda ini. Nah, ini kan boleh ngeratasnya di 1742 atau 43 itu areanya. Nah, ketika misalkan candle naik ke sana, oke saya siap averaging lagi. Itu udah money management saya, gitu kan. Tapi saya khawatir nggak? Nggak khawatir. Kenapa? Karena saya udah pasang SL. Iya. Nah, setelah itu psikologi kita kejaga ya kejaga lah. Karena apa ya? Karena kita udah siap dengan kerugian kita. Karena kalaupun rugi, enak recovery-nya. Mending recovery daripada floating. Oke. Kita baca komen-komen nih, Mulia. Aduh, banyak ya. Nah, aku udah kepikirannya gimana. Kenapa ambil sell? Tadi salah satunya kenapa ambil sell karena ini masih kuat untuk penurunannya. Dia harus ke harga pivot dulu. Kalau misalkan dia tembus Bollinger tengahnya, dia bakal masuk ke Bollinger bawahnya ke lower band. Tapi sekarang kita masih wait and see dulu karena ini masih sideways ya, Mbak Dewi. Masih sideways. Kenapa saya berani? Ya itu tadi saya siap dengan resikonya. Pertama itu. Tapi kalau misalnya ngomongin aman, di mana untuk open sell-nya? Areanya di 1741 sampai 1745 itu area sell. Kayak gitu. Kalau ngomongin sell. Tapi kalau misalnya mau sell sekarang boleh gak? Boleh banget. Tapi jangan lupa pasang sell-nya. Betul aja betul. sih. Karena sebenarnya Bapak Ibu, teknik yang ada digunakan oleh mentor-mentor di Dimix ini berbeda. Tapi tujuannya sama dengan profit gitu. Ada yang memang siap dengan averaging, ada juga yang siap dengan kena SL terlebih dahulu baru pakai gitu ya. Sekali. Itu baca lagi Bung. Oke. Tren masih sell kah? Bisa, iya. Mana nih Nona Mulia? Aku ada. Itu siapa? Salam kenal Mbak Dewi. Iya. Haris Hartawan, Master mau nanya, apa sih yang dimaksud flash crash? Flash crash itu penurunan harga yang sangat cepat. Jadi harga yang sangat singkat sekali kayak kemarin itu kan kenapa disebut flash crash? Karena biasanya candle pagi itu ketika open Asia itu mereka gak kayak gitu. Gak akan kayak gitu. Setahu saya itu selama saya trading gitu ya, pengalaman saya itu ketika open Asia tuh naiknya itu pas jam 9 atau jam 10 atau jam 7 atau jam 6. Ini ketika pembukaan udah terjadi berapa poin gitu kalau nggak salah, dan itu benar-benar jauh dari perkiraan, jauh dari biasanya. Nah itu maka disebut flash crash, maupun naik maupun turun pokoknya mah harga yang sangat singkat sekali. Iya. Kayak gitu. Jadi cepat banget pergerakannya. Gak nyangka. Iya, gak nyangka. Karena apa? Subuh-subuh ketika market buka semuanya kaget. Kirain cuma candle jadi max doang, ternyata semuanya Bapak Ibu. Kalau saya itu ya semuanya. Ini bukan lagi turun, kayaknya loncat namanya kalau kayak gini, jauh banget gapnya juga. Padahal kalau misalnya boleh jujur ya, saya tuh udah bikin plan ya sama salah satu member saya udah bikin plan, oke kita buat plan minggu ini. Gitu saya bilang kan. Ketika pagi-pagi saya dapat telepon katanya, "Oh, ini udah." Pas saya lihat, ya Allah ini candle kayak gini sih. Gue udah bikin plan jauh-jauh hari Sabtu Minggu kan. Karena berharap tuh, karena berpikiran tuh analisa candle tuh gak bakal nyampe ke situ. Iya, karena memang udah masuk ke zona baiknya sebenarnya. Kalau misalnya saya tuh minggu malam itu saya udah share analisa kalau misalnya sudah di area buy-nya untuk SAL USD. Tapi kita tidak bisa memprediksi ternyata loncat bukan turun sekali. Kalau misalnya ngomongin di sesuatu di berapa kemarin tuh di 1750. Sebenarnya sih saya udah sebelum NFP saya udah dinandain di 1790 kan. Dan udah perkiraan kalau misalnya itu positif dan itu nembus ya udah ambles gitu kan. Cuman gak bakal nyangka nyampe sedalam itu. Itu doang. Iya. Maksudnya mikirnya ya udah sih 1770 atau 1750 lah ya. Masih ada yang default ya. Iya, makanya orang tuh berani kayak gitu, tapi ya Allah, bismillah balik lagi ya. Makanya trading dengan hal yang kayak gitu jujur benar-benar buruk banget sih. Dalam arti buruk tuh kita gak boleh dengar dia udah itu salah. Iya. SL tuh paling hal yang baik kecuali kita pantau dan kita siap katus ya. Iya. Itu makanya balik lagi biar psikologi kita nggak kena. Nih, gimana caranya pengen kuat nahan floating plus mas? Gimana katanya? Floating plus, floating plus ini kalau saya sarankan pakai SL plus nih. Kalau kayak gini. Kalau misalnya Mbak Dewi kalau misalnya udah nggak tahan lagi dengan floating, nah ini sebenarnya balik lagi ke pribadi masing-masing. Kalau misalnya sudah biru biasanya orang nggak akan kuat deh. Ada yang namanya ABC, asal biru close. Kalau misalnya udah biru dikit udah di close. Mungkin Mbak Dewi ini karena udah kepedean mungkin ya. Jadi ya udah biru ditahan terus, tapi nggak baik juga kalau misalnya sudah merasa cukup, profitnya sudah cukup sesuai target harian yang dimasukkan ke dalam trading plan-nya, udah cut aja. Jangan ditahan-tahan. Kalau mau emang ditahan, jangan lupa pakai SL plus-nya.
biar nggak nyesel. Kalau misalnya balik lagi ke clothing merah gimana? Nanti udah kita keep ya. Iya. Jadi kalau misalnya nanyain cara nahannya itu kayak gimana, pertama yang harus kita lakukan tuh ya udah tetap pasang SL dan TP ya. Iya. Itu pertama, kita harus tahu analisa dulu ya, tahu pergerakan jauhnya kemana. Misalkan kayak sekarang kan, kalau kita lihat XAUUSD itu selalu tuh bisa penurunannya itu bisa nyampe ke 16.90, itu bisa banget. Malah ke 17.23 itu bisa banget kan, lumayan. 17.20 itu bisa banget, jauh banget lah kayak gitu. Nah kalau misalnya kita ada open posisi sell, misal sekarang kita sell, contoh nih, sell di 17.35, take profit misalkan di 17.30 atau berapa. Nah, ketika emang itu penurunannya bakal signifikan, ya udah kita pasang SL plus yang tadi Bu Mulia bilang. Kenapa? Karena kita udah keep profit kita gitu kan. Iya. Oh, tapi ini takutnya turun, ya udah SL plus aja. Semakin turun kita semakin ceyah lagi kan. Iya dong. Tapi ketika naik kita rugi enggak. Karena kita udah keep keuntungan kita di 5 poin. Iya, otomatis tetap profit kalau misalnya Tetap kena profit. SL plus ya. Cuman bedanya agak terlalu besar seperti yang Iya, kita harapkan, tapi yang penting gitu kan doang. dapat gitu Betul intinya. sekali. Kan bisa kita cari momen yang lain ya. Benar. Ya. Oke, ini banyak banget ya. Ini banyak banget yang masuk ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kayaknya Mas Ralizi harus webinar bersama saya dan nggak sama pesanannya kemarin gimana. Tapi pas sama pasangan juga ada, banyak dibilang. Banyak lah ya, cuman mungkin lumayan juga setara sih segini. Oke. Ini kan baru gini. Selanjutnya. Gimana cara buat biar psikologinya tetap sehat katanya, banyakin makan sayur, banyakin bersyukur sama berbagi rezeki Ini teman. Mas Ralizi ini Yeah. pemakan siang kayaknya. Gimana? Makan sayur. Ya benar, aku setuju. Aduh, ada Biar aja. psikologi tetap sehat ya ya. Banyakin bersyukur sama berbagi rezekinya. Nah, ini buat yang mulia katanya tuh. Iya. Katanya udah berbagi apa nih hari Iya. ini? Iya. Nah, gitu. Setuju ya? Setuju Betul, sekali. betul. Karena apa? Proses membahagiakan diri sendiri itu adalah berbagi dan bersyukur. Betul Gitu, sekali. Pasti kalau bersyukur itu setiap kita melakukan kegiatan sesuatu awali dengan bismillah dan akhiri dengan alhamdulillah. Betul Ya. sekali, benar Tak sekali. pernah putus kalau bersyukur itu. Cuman ya pasti adalah namanya perempuan agak baper dikit ya kalau misalnya lihat candle sawu gitu kayak gitu. Oke, Oke. lanjut. Kalau misalnya ada yang masuk dan udah lihat ini ada posisi sell yang mau diikutin boleh ya? Boleh. Boleh banget, itu balik lagi ke masing-masing. Kalau misalnya pengen ikutin, saya ngambil TP-nya di 24. Ini kan SL-nya di 1748. Kalau misalkan naik kayak gimana, kita bisa ambil sell limit di 1743 ya. Nanti sisinya appraising. Oke. Kayak gitu. Untuk hari ini ya, sekali kita ngobrol-ngobrol lagi. Banyak banget nih gimana. Pendapat Mas Pi dan Master, apabila gak kuat nahan plotting, saran yang baiknya seperti apa dari pengajar boleh? Ini plotting apa dulu? Plotting plus tadi atau plotting minus? Dua-duanya. Nah, kalau misalnya plotting plus kita menggunakan SL plus, jangan lupa ya, biar aman posisinya. Misalnya nih, kayak Mbak Dewi tadi nggak kuat kan, pengennya biru terus, jadi ditahan-tahan terus sampai besar. Tapi kita kan nggak tahu pergerakan market seperti apa. Ada baiknya kita menggunakan SL plus. Jadi walaupun kena SL plus, nanti tetap profit yang didapat. Nah, kalau misalnya plotting merah atau plotting minus, ini ya itu tadi balik lagi ke bapak ibunya, siap nggak menanggung resikonya dengan menggunakan SL gitu, stop loss ya. Betul sekali. Biar jangan deh, kayaknya enggak deh buat nahan-nahan plotting, kecuali kalau emang balance-nya kuat. Itu tadi balik lagi ke money management sebenarnya. Segala sesuatu itu balik lagi ke money managementnya. Kuat atau tidak menahan plotting itu ada balik lagi ke balance bapak ibu sendiri. Betul sekali. Jadi balik lagi ke money management ya. Iya. Kalau misalkan berbicara nahan plotting, kalau misalkan kita udah pasang SL, saya berani nahan. Kayak gitu, maksudnya gini loh, kita udah masuk market, kita udah pasang SL-nya, kita udah pasang TP-nya, misalkan minus nih ya, berani nahan nggak? Ya berani lah. Kenapa gak berani? Karena kita udah pasang SL-nya. SL itu definisinya apa? Batasan kerugian, garis bawahi teman-teman. Ketika kita udah garis bawahi batasan kerugian kita, misalnya nih di 1 juta ya, mau gak mau kita harus ikhlas. Iya, Jawabannya. iya itu. Kunci awalnya adalah apa coba? Bikin trading plan sebenarnya itu. Dari awal juga Bapak Ibu sebenarnya untuk memulai bisnis trading forex ini harus memakai trading plan. Benar sekali. Trading plan kayak gimana? Kesiapan sih lebih tepatnya, kesiapan di trading kita. Oh, saya ada signal kira-kira untuk sell, tapi SL-nya itu jauh nih, ada di 50 poin atau berapa. Bersiap gak? Kalau misalnya siap ya gas, kalau enggak ya jangan. Susah. Tuh ketika kita ke masuk market, enggak hilang kan? Iya, benar. Terus stay kan jadi balance kita. Benar. Itu permasalahannya gitu kan. Karena itu sebenarnya Mas Razi deg-degannya sebenarnya itu yang mempengaruhi buyar gitu semuanya. Betul. Karena deg-degannya, karena uang bukan daun. Nah itu. Oke, bener tuh katanya.
Mas Iqbalnya kemana? Iya, Mas Iqbalnya lagi ada acara dulu. Enggak, sekarang Mas Relizi mau webinarnya Mas saya aja, soalnya Mas Iqbalnya sibuk terus ya. Sibuknya Mas Iqbal cari dolar terus tuh dia. Itu panjang banget ya, kayaknya curhat ini. Ya, Mas Iqbal ya. Baca boleh. Oke, dari Mbak Raisa. Iya. Aku lihat di berita online banyak investor Indonesia maupun luar negeri bahkan yang umurnya masih pada muda. Umur atau umumnya umumnya masih pada muda yang memutuskan untuk mengakhiri hidup karena terjadi margin call atau hal tapi yang merugikan lainnya. Nah, pandangan dari Master itu bagaimana, Master? Masya Allah. Yang sampai bunuh diri, ya pasti lah Master, karena kan kita tidak bisa memungkiri kalau misalnya tergantung uang, orang bisa bunuh-bunuhan, bisa bunuh diri, bisa membunuh kakaknya bahkan karena karena lo. Kalau saya sih pertama istighfar dulu ya, astagfirullah, ya Allah, semoga dijauhin dalam hal yang kayak gitu ya teman-teman, termasuk semua yang dengerin Zoom ini gitu kan, semoga kita dijauhin dalam hal itu. Kenapa? Itu berarti hubungannya dengan mengakhiri hidup gara-gara dia terkena margin call atau kerugian yang benar-benar begitu besar kan, dia gak bisa nerima. Makanya sebelum hal itu terjadi, karena gini loh, percaya atau enggak, penyesalan tuh datangnya di akhir. Betul. Iya gak sih? Iya. Penyesalan tuh datangnya di akhir. Gimana caranya biar kita nggak nyesel? Kata Bung Willy tadi bener, buat plan trading kita. Iya. Udah selesai. Kayak gitu aja teman-teman. Plan trading itu nggak harus sempurna, enggak. Yang namanya plan itu ada baik, ada buruk. Iya. Iya gak sih hasilnya? Iya. Tapi seenggaknya ketika kita udah buat plan kita udah tahu gitu kerugian kita tuh berapa. Iya. Untuk ya siap keuntungannya juga berapa. Betul. Itu plan trading. Biasanya orang yang kayak ini apa? Ya mereka asal. Iya, asal benar. Asal gitu kan. Mereka Karena apa udah yang tahu dipikirkan gitu. tadi itu hanya profit aja. Bener. Ketika loss sedikit, mereka udah merasa pengen bunuh diri. Pas margin call beneran bunuh diri. Padahal bunuh diri itu bukan solusinya. Iya lah, bukan lah, jam banget. Iya, solusinya yang paling benar itu adalah coba deh kita refresh dulu otak kita, benerin dulu psikologi kita. Coba deh kalau misalnya emang trauma banget, ditaruh dulu handphonenya, jangan dulu lihat MT4 atau jangan dulu lihat signalnya. Ya udah, kita refresh aja otaknya, mungkin ya main game atau misalnya ngobrol atau misalnya jalan-jalan kayak sama temen-temennya gitu. Banyak cara positif untuk kita menghindari lah. Ya. Jadi nggak mesti bunuh diri, nggak kepikiran juga sih aku, Master. Aku nggak kepikiran untuk bunuh diri sebenarnya. Iya, kalau kita nggak kepikiran hal itu, maksudnya gini loh, kita ngomongin rugi, siap rugi gak siap. Ya. Jujur, karena bisnis itu pasti rugi gitu kan. Iya, untung rugi. Resikonya ya bisa untung juga, itu pernah bisnis. Tapi kalau misalnya ngomongin hal kerana hal seperti untuk saya pribadi itu gak bakal terjadi. Kenapa? Karena kita udah siap tadi loh tradingnya itu. Bisnis itu kita udah siapin. Iya, makanya ada kalimat nih, kalau misalnya bisnis trading forex itu, kalau profit itu adalah bukunya dan rugi itu pasti pasti. Betul sekali, kayak gitu ya. Mudah-mudahan kita dijauhin, pokoknya pertama buat plannya, jaga psikologinya, pakai money manajemennya, tahu edukasinya, insya Allah ini hal ini bakal jauh. Iya. Rugi ada gak? Ada. Kalau ngomong rugi ada gak? Ada. Makanya gitu. segala sesuatu itu dimulai harus dipikirkan dulu resikonya. Betul. Masih efek news itu mas katanya. Iya benar. Iya, pasti. Apa yang dimaksud dengan bearish market? Kan barang kita ada dua, ada bearish, ada bullish. Kalau bullish itu naik, kalau bearish itu turun. Jadi kalau misalnya bearish market berarti itu adanya penurunan kayak gitu mas. Saya nasabah Mas Iqbal soalnya. Ya, saya tahu Mbak Dewi baru masuk kan kemarin. Sebenarnya udah masuk lama dan sekarang alhamdulillah masuk lagi. Pokoknya welcome. Tradingnya benar-benar harus baik. Dibuat plan tradingnya Mbak Dewi, dibuat money manajemennya nanti bareng-bareng sama Mas Iqbal. Betul, gitu ya. betul. Ngomong rugi ada gak? Ada Mbak Dewi. Tapi gimana caranya kita bisa lebih banyak untungnya gitu kan dibanding ruginya. Makanya buat plan trading. Pokoknya untuk Mbak Dewi jadikan pengalaman kemarin itu pembelajaran. Betul sekali. Jadi jangan lagi serakah terhadap market. Kalau misalnya tadi floating plus itu ya kalau misalnya udah cukup mending diamankan dulu aja. Karena momen itu banyak Mbak Dewi ya, biar enggak mengganggu juga psikologinya. Karena kalau misalnya biru dikit langsung pengen OP lagi, kita nggak akan benar tradingnya sampai kapan. Betul sekali. Oke, ngomongin psikologi antara gampang atau enggak, menurut saya sih gampang-gampang susah. Iya. Serius. Psikologi itu kenapa gampang-gampang susah? Kita udah punya nih plannya, kita udah punya nih. Tapi ketika kita udah berhadapan sama market, kadang-kadang kita gatal juga. Iya. Kadang-kadang kita serakah juga. Iya. Itu tadi yang tidak bisa terjadi. memungkiri ya. Betul. Makanya perlu Juno tadi. Jogja hadir ya. Selamat siang Jogja. Ini kode ya benar. Tahu nih aku HP-nya Infinix jadinya malah. Ya benar, ngapain harus bunuh diri? Toh uang bukan aman. Bukan amal. Oh, bukan amal maksudnya. Iya, betul, ngapain juga bunuh diri, ya Allah dijauhin. Kita ini di sini tuh ya hidup sebagai semestinya gitu kan.
Nggak harus seperti itu. Tapi hal itu bakalan terjadi bagi orang-orang yang ngerasa ya tadi ya Iya. psikologi gitu kan. Makanya harus kenapa coba? Makanya sebelum kita mulai trading itu harus punya mentor untuk kita mulai trading. Karena kalau misalnya sendiri trading ya pasti itu asal-asalan. Misalnya lihat candle naik dikit lo nge-buy, dan lihat candle turun dikit dia nge-sell, itu harus ditemani. Misalnya Mas Analizi nih, biasanya nemenin para member kita di atas itu salah satu gimana ya, mendukung gitu. Betul, bapak saling menjaga. ibunya gitu. Betul. Biar enggak serak dalam trading. Betul. Tapi anehnya ini mah mulai bahwasanya ketika kita udah ngomongin hal, wah udah banyak ngomong dana, mereka sendiri yang ngerasa ya itu tadi mungkin karena psikologi ya. Iya, psikologi, dan mereka ngerasa itu memang uang mereka. Betul, lot mereka oper lah dan Iya. lain-lain lah ketika udah cuan 5 juta juga ngerasa belum cukup. Iya. Apa ya, itu balik lagi, makanya kenapa psikologi penting, itu salah satu contoh kasus. Itu Iya. benar. Mereka tuh lupa dengan target awal, padahal 1% sehari itu udah besar. Udah Tapi besar. karena udah mendapatkan 5% sehari, Tambah. pengennya 10% sehari. Manusia ya, sebenarnya. Manusiawi, cuman ya kita agak diturunkan dikit lah Tuh, ya. ini kalau bisa ada member yang mau kesini, maaf ya karena ini benar-benar terjadi loh fakta. Kalau ada Mbak Lucy, Mbak Selvi dan kawan-kawan, Teh Wina juga. Tuh. Saya kenapa ngomong kayak gini karena itu terjadi. Nggak boleh kayak gitu, trading giliran. Oh, jadi Iya, iya. webinar kali ini tuh sembari menyinggung member yang sendiri. Saya bukan menyisir ke fakta lah. Tuh, Oke. channel-channel. Tapi mereka alhamdulillah mau bangkit lagi gitu. Mereka udah sedang. Karena apa? Saya melihat kasusnya kemarin, mereka menyesal sendiri dengan Tuh. apa yang mereka lakukan. Bener kayak gitu. Kita nggak mau Pembelajaran bikin ya. mereka nyesal ya sebenarnya, pengen jadi pembelajaran aja. Udahlah, yang kemarin itu biarkan berlalu, kita memulai lembaran baru. Tuh. Ini pas pertanyaannya berarti trading itu kayak pacaran, banyak banget ujiannya. Enggak juga, itu mah pacaran sama siapa dulu. Kalau misalnya pacaran sama dosen emang banyak ujian. Aduh, Mbak Citra ya. Oke, dari Mas Cesar. Nah, boleh. Bila terjadi margin call pada suatu akun member di Dimex, emang sih bukan tanggung jawab pihak broker. Namun apa sih yang akan dilakukan di Dimex pada para membernya yang baru terkena musibah? Iya, kayak kemarin kan. Iya. Musibah. Kalau misalnya dilihat apa sih yang harus dilakukan di MD ketika pada saat terkena musibah? Recovery, bangkit, itu jawabannya Iya. udah selesai. Iya. Pilihannya ada dua. Ketika kita ngomongin ke member kita, recovery, bangkit dan lain-lain, yang harus reaksi mereka tuh gini, maju, mundur, selesai. Cantik. Enggak, maksudnya kalau misalkan mundur, berarti mereka nggak berani melawan ujian Iya, mereka gitu kan. iya, Dan kalau misalkan maju ya udah, Iya. kebuktian kok waktu itu juga apa namanya tuh? Ketika kita rugi ya hampir Iya, 50% iya, ya, iya, makanya iya, ke recovery iya. kan. Gampang banget. Recovery itu gampang, teman-teman. Yang nggak gampang itu adalah menahan hawa nafsu. Gitu ya. Betul, mengenal apa? Oke, hawa nafsu. Iya, Iya kan, awalnya. peto kayak gitu kan harusnya tuh. Itu ada Iya. satu citra ya tadi Mas Cesar. Jadi kalau misalkan ngomongin apa tanggung jawab atau dan yang lain-lainnya, datang ke kantor kita belajar bareng-bareng, kita buat banyak karena dari awal juga meskipun udah ada arahan ya. Iya, Bahwasanya tuh dari lot. iya dari lot. Emang sebenarnya Mas Channel itu udah kayak ngasih alarm gitu loh. Bahwa balance segini harus lotnya segini, balance segini harus lotnya segini. Cuman ya Bapak Ibu mungkin ya ini pembelajaran sebenarnya buat Bapak Ibunya. Kalau misalnya ini buat pembelajaran, nanti suatu saat udah profit terus, jangan lupa lotnya tetap harus dijaga dari awal sampai akhir. Jangan sampai dimulai dari 0,10 dijadiin 1,2, kadang 3, kadang 5, kadang 12, ada yang pernah 12 lot. Apanya itu? 12 lot karena udah ngerasa profit terus gitu. Oke. Ini Mas Ralizi kayaknya yang paham deh, jawab dah. Itu dari Mas Haris. Apa? Slippage itu apa Slippage sih Mas? itu apa sih Master? Apa ya kalau sebenarnya slippage itu bakalan terjadi kayak kemarin kan, itu terjadi slippage itu ketika kita belum buka ya market kita, Ya. tapi harga udah duluan turun, alhasil yang kena MCIT jadi minus, harusnya Minus, kan iya, nol iya, kan. iya, Nah iya. itu disebut dengan slippage. Jadi kayak kita tuh ada apa? Masih ada kerugian Iya. sendiri gitu kan. Padahal kalau ngomongin minus ya udah harusnya nol, kayak gitu harusnya. Iya. Oke. Tuh. Jaraknya udah terlalu jauh, makanya jadi bukan nol lagi, bahkan minus. Bahkan kayak kita utang ya gitu ke akunnya tuh. Betul sekali. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu. Kayaknya seru banget ya hari ini. Bener sekali. Panas. Iya, saya juga ya Allah keburu. Panas ya. Iya, Master Widi ketawa-ketawa ini di belakang monitor, teman-teman. Oke. Oh iya, di depan Depan ya? monitor.
Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Kita ini aja. Semoga Mbak Dewi ya tradingnya lebih baik lagi ya di Didimax, oke? Dan surprise itu terjadi karena fluktuasi harga sih lebih tepatnya kayak kemarin kan. Oke. Amin ya Allah. Siap. Mbak Dewi gimana sih kabarnya, sehat? Udah gak sibuk lagi ya? Masih sibuk apa nih? Harus lebih baik lagi. Masih sibuk ngantongin profit kayaknya. Iya, amin ya Allah. Bagus, yang bagus. Apa? Biasa. Oke, ada pertanyaan lagi? Alhamdulillah Mas Real sehat. Siap. Ini banyak masuk. Oke, teman-teman, kalau misalkan ngomongin ke tema psikologi dan money management ya, kayak tadi kita udah banyak ngomongin banget gitu tentang psikologi. Udah berulang kali. Udah berulang sebenarnya. kali. Yang terpenting apa? Asli sih dalam trading itu pertama ikhlas, kedua bersyukur. Itu benar-benar Di awal itu dengan benar-benar. bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Itu Mesti benar itu banget. lagi. Itu ya Allah, astagfirullah, benar banget ya. Maksudnya kayak ini Temina ada gak sih di sini kalau misalkan ada? Gua udah Tinder lagi. enggak, gua tuh udah ngomong sama dia bilang kayak gini Temu ya, bahwasanya tuh saya mah ya maksudnya katanya kalau misalkan profit $50 sehari juga udah alhamdulillah. Awalnya. Awalnya dia bilang gini, iya nasi padang aja cuma 15.000 gitu kan, kita cuma ngumputin $2 doang, bilangnya gitu kan. Sedangkan dia profit tuh lebih dari $2 gitu, $50 lebih, Iya. hasil dia udah nyampe dapat 300, 500 dan lain, itu masih ngerasa kurang gitu. Oke. Nah, Pasti. itu adalah psikologi trading teman-teman, di mana psikologi trading tersebut itu kita masih ngerasa belum puas apa yang kita dapetin. Nah, kalau misalnya kenapa saya bilang bersyukur tuh penting untuk apa? Untuk kita ya mengakhiri, bukan mengakhiri sih, maksudnya kayak ya udah sih cukupkan untuk hari Cukup ini. hari ini, ya. Karena memang tuh banyak ya guys. Iya, betul, Jangan betul. kan kita masuk lagi ke pasar, alhasil malah jadi minus. Iya, betul. Ketika minus kita panas. Iya. Oh saya tuh tadi tuh profitnya 5 juta nih. Beda saya masuk pasar terus kena minus 2 juta, alhasil bisa 3 juta dong. Dan dia ngerasa harusnya gue dapat 5 juta, enggak, harus 5 juta lagi, masuk lagi market. Ternyata minus lagi gitu. 3 juta malah jadi 0. Ketika jadi 0 bukannya berhenti, masuk lagi market. Malah jadi minus ketika profit. Iya. Itu psikologi trading. Dan itu benar-benar banyak banget terjadi. Gak boleh kayak gitu. Beneran gak boleh banget. Aduh, aku takut nih sebenarnya webinar ini sebenarnya Mas Rezi kayaknya marah deh kayaknya. Gak marah sih, aku lebih ke apa ya? Bukan baper juga, lebih ke iya ya Allah gitu Iya, kan. Itu emang terjadi. Ya pasti, karena saya juga percaya Mas Rezi pasti Mbak Pipi dan teman-teman yang lain pasti sudah mengakui dan ya pastilah sadar sendiri gitu. Ya. Seperti apa kemarin Betul. pengingatan atau peringatan oleh Mas Rezi harusnya penggunaan manajemen atau lossnya itu seperti apa gitu. Tapi yang terpenting sekarang kita harus bangkit karena apa? Ketika kita jatuh di trading, bangkitnya di mana? Di trading lagi. Trading lagi Oh, ya, menurut saya karena kayak kalau gitu. loss di trading harus kembali lagi dari trading. Betul sekali. Karena apa ya, ngomongin profit di dunia seperti ini dibilang gampang banget. Iya, bisa jadi miliarder saat itu juga, bisa jadi juga jadi miskin banget saat itu. Iya, tapi yang terpenting apa? Money management dan psikologi. Makanya kita bahas nih. Kalian gak bakal bisa jadi miliarder, gak bakal bisa jadi jutawan kalau Kalau psikologi bisa dan belum mengendalikan psikologi. jawabannya. Betul. Alhamdulillah, amin ya Allah, alhamdulillah Mas Real sehat. Kalau PPKM selesai saya ke Bandung, gaskan bareng sama yang lain. Iya. Ini juga udah banyak ya member pada banyak, ke Bandung. Banyak banget. Udah hampir tiap hari ya mereka Sampai pada hari. ke Bandung. Sampai jam berapa pulangnya Mas Rezi? Saya dari sini sama mentor Pak Widi jam 12 ya Osi ya. Luar biasa sekali, all out sekali. Oh, sekali karena mereka pada gak mau pulang sebelum profit. Itu alasannya. Jadi saya harus nungguin. Alasannya ya. Tapi di balik itu emang jujur ya, Didimax itu membuka edukasi yang benar-benar gratis. Karena itu dia. Support member juga ya. Jadi Iya. ketika member kesini gak usah takut, gak mungkin kita apa namanya tuh? Gak mungkin gak terbuka lebar pintu di Pasti kita temenin dan lain-lain. Mau Bapak Ibu udah join, mau Bapak Ibu belum join juga, kita terbuka lebar untuk Bapak Ibu datang Betul ke sini. sekali. Belajar, kita bantu edukasi dari basic sampai bisa trading mandiri. Betul sekali. Master pasti keren. Siap Pak Rahmat. Emang alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Mudah-mudahan Allah. banyak karenanya semoga kita bisa profit juga sih, itu terpenting. Iya, amin. Ngomong-ngomong ini bagi yang belum masuk ke member di Didimax atau gimana? Ya kita ada ini ya, privat edukasi ya. Iya, Ada kelas privat edukasi dan sekarang juga lagi dibahas sama mentor Pak Widi. Iya, Ada di kelasnya ya Pak Widi? edukasi, ya. Dari jam berapa sih itu biasanya kelasnya ini? Jam 2 siang Dari jam 2 siang tuh. via WA ya. Via WA juga. Jadi untuk edukasi didapetin banget, ada online, ada offline tinggal datang ke kantor, online tinggal masuk ke grupnya. Iya. Cuman untuk cara masuk ke grupnya gimana sih? Cara masuk ke grupnya cukup siapkan saja
Modal tradingnya. Modal trading itu buat apa? Bukan buat bayar edukasi dan signal, Bukan. tapi untuk bapak ibu sendiri memulai Benar tradingnya. sekali. Allah Akbar, MC ya deposit lagi, sultan. Sultan banget nih. Laris ya kalau bisa lah Tapi jangan itu MC. kalau pikirnya jangan kayak gitu sih sebenarnya. Tuh. Gitu. MC itu harus didasarkan dari awal juga. Betul. Kalau misalnya sudah disangkal resikonya pasti nggak akan MC kan. Benar sekali. Gak kerasa ya, kenapa ya kalau webinar sama Mas Realizi gak kerasa? Ya udah deh, Mas Realizi sama saya aja webinarnya, gak usah sama Mas Iqbal. Ya harus izin dulu Mas Iqbal, maaf nih saya katanya sama Iya, Mbak Dewi ya tolong bilang ke Mas Iqbal ini mau webinar Zoom berdua aja gitu. Mas Iqbal. Keren banget ya. Ini baju ini tato Agus BTR. Ini dari mana aja nih? Ada Bayu, Citra. Coba deh pengen Ya. tahu Cerita kemarin gitu. itu keadaannya seperti apa ketika Saluk tiba-tiba loncat kayak gitu. Bapak benar-benar Ibu gimana? Apa udah clear posisi atau ada juga yang MC atau ada juga yang masih hold gitu. Boleh dong sharing. Iya, sharing aja di sini baiknya kayak gimana ya? Iya, baiknya Biar kayak kita gimana. ngobrol Gratis juga. teman-teman, Bapak Ibu gratis ya. Benar sekali. Ini banyak banget. Oke, soundnya ternyata masih sideways aja ya di area ini. Berapa sih? Ya itu. Biasanya Mas Realizi pakai teknik apa nih kalau misalnya Kalau saya tergantung yang dibutuhin ya. Tapi biasanya sih cukup pakai pivot point juga udah selesai. Terus kalau misalnya untuk melihat harga jenuh bisa pakai stokastik. Kalau misalnya buat apa namanya itu scalping dan lain-lain itu bisa pakai Bollinger juga. Biasanya kayak gitu. Saya minggu kemarin saya minggu kemarin dipaksa join sama Teh Mary, dipaksa. tapi Tapi belum belum depo. Kenapa gak depo? Ya harusnya depo biar apa? Biar Dipaksa ngerasain kenapa? profit. Dipaksa. Kayaknya Mau apa? tanya dong, Mas Andi, alasan belum deponya kenapa dulu? Coba. Alasan belum depo kenapa? Karena Iya, belum betul. berani kali ya? Iya, Atau iya. masih belajar atau gimana? Kita Iya, pengen atau tahu. masih trauma mungkin bisa aja Mungkin kan? trauma, benar sekali. Masih di broker lain bang, hasilnya kayak gimana? Betul. Hasilnya pas sudah balik modal, sudah berapa lama join gitu. Kalau misalnya mas trading akan tetapi ketika profit mungkin loss, ketika loss ya profit lagi mungkin loss itu ya sayang sekali. Hasilnya alhamdulillah bisa beli apa itu? Apa itu? Naspat, Naspan. nasi Padang. Oh, naspan. Ya alhamdulillah nggak bener. Alhamdulillah. Bersyukur ya, balik lagi ya, bersyukur. Oke. Oke teman-teman nih sedikit saya di sini pakai Fibonacci. Kalau misalnya dilihat dari Fibonacci kan ada level-levelnya. Nih saya udah ambil sell. Kenapa saya tadi nandain area di 17.43? Ternyata di sini tuh rasio dari level Fibonacci itu terdapat di level 50 ada di 17.43. Dan itu sama halnya dengan Bollinger atas. Iya. Ya udah, kita kasih area balok di sini umumnya ketika misalnya ini naik ke 17.43 ke 40, des kita ambil sell. Iya. Kayak gitu, ambil sell di 17.42. Berarti kalau misalnya nih 17.43. kita ambil dikit peluang buy-nya gimana? boleh, Boleh. karena buy dan sell tuh percaya atau enggak itu bukan masalah. Iya. Iya nggak sih? benar ya. Buy Kalau dan sell misalnya tuh bisa bukan profit di buy dan sell ya kenapa Kenapa enggak? enggak? Kenapa enggak gitu kan? Buy dan sell tuh bukan masalah, yang penting kita tahu alasannya dan kita punya plan-nya. Dan artian plan kerugiannya udah disiapin, Iya. profit tentunya, Iya. iya nggak sih? Iya. Hal-hal seperti itu. Pokoknya catatan dari kita hari ini adalah Bapak Ibu harus punya trading plan-nya masing-masing. Betul, Gitu betul ya. sekali. Untuk memulai trading itu harus punya trading plan. Kita aja yang maksudnya itu di dunia ini udah bertahun-tahun tetap punya trading plan kok gitu. Betul Apalagi sekali. Bapak Ibu yang baru memulai bisnis trading forex harus punya trading plan. Betul Gitu sekali. ya. Saja signal tuh Mas Nur, boleh bumbunya dicatat sell limit aja deh. Oh, selling Sell limit Oke. XAUUSD. Lebih aman ya, lebih Iya. lebih hasilnya juga lebih maksimal Tuh, gitu. boleh Selling biar limit lebih fair. Sell limit XAUUSD di harga 1741.50. ya. Selling limit USD di Harga 1741.50. 1.50. Oke, dengan SL-nya dulu. SL-nya bisa di 1750 Oke. titik 00. Kita kasih TP-nya dua, ada TP1. Ini anak FA banget. Anak FA banget kalau ya. TP1 TP1-nya di 1735. 35. Betul. Dan TP2-nya di 1722. TP2-nya di 1722. ini ada yang mengganggu jadi nggak konsen 17. 22. Oke. Titik poin 50. bawah. Oh, Poin 50. 50.
Oke. Nah, Nah, itu saja sinyalnya. wow, keren sekali. Dari 41, nah kayak gini nih contoh money management biar kita bahas dulu ya dari Oke, sinyal oke, tersebut. oke. Contoh kita semuanya pakai 0,10 gitu ya kuatnya. Kita open posisi di 1741. Nah, kita kasih SL di 1750. Berarti kita hitung dong dari 41 ke 50 itu 9 poin. Iya, 9 poin lah ya. Iya, Berapa poin 50? Kayak gitu kan. Nah, 9 poin ini berarti kan kerugian kita tuh $90. Iya. $90 itu berarti berapa rupiah? 900.000. Nah, 900.000 Kalau kan. pakai lot 0,10 ya. 0,10 ya kayak gitu. Nah, kita lihat nih TP1 kita dari 41 ke 35 berapa, terus dari 41 ke 22 berapa. Kalau ke 35 kan 6 poinan ya. Iya. Berarti kita TP-nya $60. Iya. TP2 ke 22 itu berapa? Hampir 20 juga itu. Hampir 20 Iya, poin kan? 20 poin. Nah, hampir 20 berarti berapa? 2 juta. Kalau misalnya sampai ke TP2 perbandingannya berapa tuh? 1/2 ya guys. Dan sebenarnya kalau sale limit atau pending order ini lebih maksimal Betul, hasilnya. betul sekali. Ya. Betul Daripada sekali. kita langsung one shoot, one shoot. Jadi kan kita berpikir maksudnya gini, oke ketika gue ngikutin sell limit SLUSD, ketika kena misalkan, oh rugi gue $90. Wah tapi TP pertama gue nih udah bisa 60, oh TP kedua gue lebih gede lagi nih, udah $200 ya, 2 Iya. juta. 900 dengan 2 juta lebih besar mana sih? Lebih besar 2 Iya, juta kan? Iya, Ya udah follow. 2 juta sehari. Kalau kata saya berhenti tradingnya. Maksudnya tuh hari itu berhenti. Ah, Udah cukup. nah setelah itu teh apa? Bener, jangan masuk market lagi. Iya. Ngapain? Udahlah, ini 2 juta sehari. Sedangkan orang yang kerja di mana-mana itu 2 juta itu harus nunggu 1 bulan, Betul sekali. teman-teman. Masuk ke ranah bersyukur gak? Bersyukur alhamdulillah. Iya gak sih? Itu psikologi bersyukur tuh kayak gitu. Kalau saya Iya. selalu bilang tuh jangan mau bersyukur udah selesai. Iya. Udah bersyukur enak banget. Aduh Terus ini sih telat banyak yang ya. mau masuk Aduh, ya. gimana dong? Sinyalnya udah dikasih, ilmunya sudah dikasih, masukannya sudah diberikan. Terus Bapak Ibu tinggal sharing aja sebelum kita akhiri webinar kita hari ini ya. Betul sekali. Mau masuk ya. Sell limit ya. The limit di 17 17 plus 1 tuh 41.50. Oke, maksudnya di tulis 17.50 ya. ya poin pertama tuh terjadi. 17.50. Betul. Oke, sell limit kita sudah terpasang. Jadi ini mah kalau kena syukur, kalau nggak kena juga gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau SL ya bersyukur, kenapa? Karena kita udah buat plannya. Iya. Kenapa saya bilang kena SL bersyukur? Karena kita batasin kerugian. Coba ibu-ibu bayangin atau bapak bayangin kita gak pasang SL tiba-tiba harga naik terus-terusan. Dan kita udah pusing itu. Psikologinya Wah, kena itu gitu. udah pasti. Itu udah pasti psikologinya bakalan kena. Psikologinya kena imbasnya orang di sekeliling kita. Iya, jadi mau loss terlalu besar gitu kan, nggak di loss terus-terusan naik. Ayo mau kayak gimana coba? Ini terjadi loh. Dan itu terjadi, ini beneran, ini bukan omong Banyak kosong. pengalamannya Mas Rezi ya. Iya masalah, iya saya nanganin beberapa member ternyata berbeda-beda karakter ya Allah Betul, gitu betul. kan. Ada yang tipikal jujur ya, kayak ini kenapa Agus member saya. Ada yang tipikal Agus, saya mah $20 sehari juga udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Gue sih kayak, yang penting konsisten gitu. Iya, 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 iya. Kalau $20 per hari, Kalau bisa dikaliin 5 hari kerja, nah berapa sejutaan kan? iya 1 juta. Kalian sebulan 4 juta, diem doang. Diem doang. Berarti Trading belum lagi bisnis yang lain mungkin, Nah, itu belum lagi jawabannya. gajinya mungkin. Betul. Ini sebenarnya benar bagian dari bersyukur. Sebenarnya balik lagi ke sini. Kalau misalnya yang seraknya pasti berkurang terus gitu nikmatnya. Betul sekali. Ya. Gitu. Oke. Oke, itu Gimana? kita udah punya signalnya, kita udah ngomongin psikologi dan lainnya. Gimana Bu Moja, ada pesan-pesan buat teman-teman kita? Pesan-pesan Sebelum kita tutup ya. kesan iya untuk Bapak Ibu tetap tadi nikmat mana lagi yang kau dustakan. Exactly, itu dia jawabannya, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Bapak dan Ibu jangan lupa punya trading plan sendiri di rumah masing-masing ya. Iya. Iya, terus sekarang bagus kan? Oke ya. Susah kalau nonton. Ya, gitu. Bukan mana lagi yang kau dustakan ya? Setuju, benar Ya, sekali. jangan lupa pakai trading plan-nya masing-masing. Kalau open posisi jangan ada nahan floating, baik itu floating plus atau floating minus. Betul. Tetap pakai TP dan SL-nya dan jangan lupa bersyukur, jangan serak. Oke, Betul. itu aja sih dari aku. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu pengen lebih intens lagi bisa hubungi kita berdua ya. Mau dicatat ya di sini? Boleh? Boleh, yang Mas Sok. Ranzi boleh, yang saya boleh. Kalau yang Bu Moja terus. Cari aja Nona Mulia. Oh iya, cari mau kayak gitu. Iya. Mas. Scalping Pak. Boleh. Kalau scalping boleh, bebas. Kalau misalnya scalping bisa pakai praktek tuh enak tuh, atau bolinger. Ini nih, gimana kalau misalnya? Iya, yang bagus sih kayak gitu. Parah banget. Nih.
Boleh Mas Bimo, kita udah ada sell limit ya. Kalau scalping time frame yang baik itu di berapa? Di M15 sama M30. Itu kalau mau scalpingan. Jadi kan ada 3 jenis trader. Ada yang scalper, intraday atau long term, itu bebas mau kayak gimana. Kalau di Demix sendiri kita lebih ke intraday. Jadi kenapa? Karena member kita kebanyakannya orang-orang sibuk juga. Jadi mereka nggak bisa tuh pantau chart setiap harinya. Nah, itu dia. Makanya pasang SL dan TP. Tapi kalau misalkan Mas Bram pengen scalping, boleh nggak bisa. Balik lagi ke caranya kayak gimana. Difotoin meren. Malah foto kayak gitu. Nih, contoh dari profil kayak gini. Ketika misalnya dia udah ada simbol kayak gini, itu tuh intimidasinya itu cocok buat sel kenapa sel karena fraktalnya ada di atas. Simpelnya kayak gitu dasarnya, tapi secara detailnya banyak banget ilmu tentang fraktal. Kalau misalkan ininya ada di bawah, yang harus kita lakukan apa? Buy. Ya udah, kayak gini contoh sel. Ada fraktal sel, dapat nggak? Dapat dari berapa nih? Dari 1737 sampai sini berapa? Lumayan kan? Lumayan. Itu scalpingnya. Oke, Ibu Bapak dari Nona Mulia udah selesai, udah ada tadi apa simbolnya tuh tadi masukannya banyak banget. Iya. Kalau dari saya sendiri tradinglah dengan cara Di mana-mana itu kalimat Mas Relizi bersyukur. harus kayak gitu ya. Alhamdulillah ya Allah gitu ya. Alhamdulillah ya Allah. Oke, jadi sekali lagi kita tutup, saya Relizi Eva. Dan saya Nana Mulia. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next webinar. Bye.